Alas Roban, hamparan hutan lebat di Jawa Tengah, menyimpan banyak cerita misteri yang telah beredar selama bertahun-tahun. Orang-orang sering menghindari melintasi jalur ini, terutama saat malam hari. Selain dikenal berbahaya karena jalanannya berliku, tempat ini juga kerap dikaitkan dengan kisah-kisah mistis. Namun, peristiwa yang terjadi pada Bas Malam Tunas Jaya beberapa tahun lalu menjadi salah satu cerita yang paling menyeramkan. Malam itu, pukul 21, Bas Tunas Jaya berangkat dari Terminal Terboyo, Semarang, menuju Jakarta. Bas ini membawa 25 penumpang, termasuk seorang kernet dan sopir berpengalaman bernama Pak Warto. Para penumpang berasal dari berbagai latar belakang, seorang mahasiswa yang pulang liburan, keluarga kecil, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh, dan beberapa pekerja yang hendak mencari nafkah di ibu kota. Perjalanan berlangsung lancar, sebagian penumpang sudah terlelap, sementara yang lain sibuk dengan ponsel mereka. Pak Warto, seperti biasa, memutar musik dangdut pelan untuk menemani perjalanan. Ketika bas mulai memasuki kawasan Alas Roban sekitar pukul 23, semuanya masih terasa biasa. Jalanan sepi, hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Namun, suasana berubah saat seorang wanita tua yang duduk di barisan tengah tiba-tiba berdiri. Dengan nada panik, ia berkata kepada Pak Warto, "Pak, berhenti sebentar. Saya rasa kita harus berdoa." Pak Warto mengerutkan kening, merasa bingung. "Bu, ini di tengah hutan. Kita tidak bisa berhenti sembarangan. Lagi pula, perjalanan ini sudah saya lalui ratusan kali. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Wanita tua itu kembali duduk, tapi wajahnya tampak gelisah. Beberapa penumpang mulai saling berbisik, merasa ada yang aneh. Tak lama setelah itu, suasana bas berubah drastis. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti, meskipun AC dalam bas tidak menyala. Beberapa penumpang mulai merapatkan jaket mereka, sementara yang lain merasa tidak nyaman. Di luar jendela, kabut tebal mulai menyelimuti jalan, membuat pandangan semakin terbatas. Pak Warto mencoba menenangkan diri. Ia percaya ini hanya kabut biasa yang sering muncul di Alas Roban. Namun, sesuatu yang tidak wajar segera terjadi. Jalanan yang biasanya dihiasi pepohonan pinus kini berubah menjadi lorong gelap yang panjang. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih besar dan menakutkan, dengan ranting-ranting seperti tangan yang menjulur. Seorang penumpang pria di kursi belakang tiba-tiba berkata, "Pak, apa ini jalan yang benar? Rasanya kita tersesat." Pak Warto melirik GPS di ponselnya, yang menunjukkan bahwa mereka masih berada di rute yang benar. Namun, pandangan keluar jendela tidak menunjukkan hal yang sama. Jalan itu terasa asing, seperti membawa mereka ke tempat lain. Tiba-tiba, mesin bas mati mendadak. Lampu-lampu bas berkedip beberapa kali sebelum padam total, meninggalkan para penumpang dalam kegelapan. Suasana menjadi mencekam. Beberapa penumpang mencoba menyalakan ponsel mereka untuk mencari penerangan, tapi tak satu pun ponsel yang berfungsi. Kemudian, terdengar suara langkah kaki berat di luar bas. Suara itu mendekat perlahan, seperti seseorang yang berjalan dengan sepatu besi. "Kernet, Mas Joko," dengan gemetar mengintip dari jendela depan. Namun, ia hanya melihat bayangan besar bergerak cepat melintasi kabut. "Pak Warto, kita harus pergi dari sini," teriak Mas Joko dengan suara serak. Pak Warto mencoba menyalakan mesin bas, tapi mesinnya seolah membeku. Saat itulah, dari kegelapan, muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri di tengah jalan, menatap langsung ke arah bas. Para penumpang mulai berteriak ketakutan. Beberapa memeluk satu sama lain, sementara yang lain hanya bisa berdoa dalam hati. Makhluk itu berjalan mendekati bas, langkahnya menggema di malam yang sunyi. Saat suasana semakin tegang, wanita tua yang tadi meminta doa tiba-tiba berdiri. Dengan suara tegas, ia berkata, "Semua pejamkan mata dan jangan buka apapun yang terjadi."
Penumpang pun menuruti perintahnya. Dalam kegelapan, terdengar suara angin kencang bercampur dengan jeritan mengerikan dari luar. Suara itu begitu menusuk, seperti berasal dari makhluk yang tidak berasal dari dunia ini. Beberapa menit kemudian, suasana kembali hening. Ketika para penumpang membuka mata mereka, bus sudah berada di pinggir jalan raya, tepat di ujung alas roban. Mesin bus kembali menyala, dan lampu-lampu berfungsi seperti semula. Namun, wanita tua yang tadi memimpin doa sudah tidak ada di dalam bus. Pak Warto dan para penumpang saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa keluar dari tempat itu. Ketika mereka tiba di Jakarta, Pak Warto memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV bus. Namun, yang terekam hanya jalanan kosong, tanpa hutan, tanpa kabut, dan tanpa wanita tua itu. Cerita tentang bus Tunas Jaya yang hilang sesaat di alas roban masih menjadi misteri hingga kini. Beberapa percaya bahwa mereka telah tersesat di dimensi lain, sementara yang lain menganggap itu adalah ulah makhluk gaib penjaga hutan. Apapun penyebabnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alas roban bukan sekadar hutan biasa. Bagi yang melintasinya, terutama di malam hari, ada baiknya untuk selalu berdoa dan menghormati keberadaan yang tak kasat mata.